persoalan undang-undang di Indonesia yang kemudian disahkan oleh DPR kemudian diabolish oleh Mahkamah Konstitusi gitu, misalnya undang-undang apa ya kemarin yang di KKR misalnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi misalnya, yang dibuat akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi boleh terangkan sebab pembaca banyak ya. Jadi ada mekanisme HAM, penegakan HAM di Indonesia kan memang ada dua kan. Satu, katakanlah ada sistem yang kayak pengadilan HAM, jalur pengadilan HAM. Kemudian ada yang melalui namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Persoalan pengadilan HAM ini masih belum selesai, ini masih kemudian masih belum cukup baik untuk diakomodir. Kemudian akhirnya bahwa kemudian karena pembentukannya yang sangat miskin dan tidak qualified, akhirnya yang undang-undang KKR, Komisi Kebenaran ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ada juga banyak undang-undang lain, misalnya undang-undang tenaga kerja misalnya juga sebenarnya yang kemudian bisa juga bahwa karena substansinya ini dan belum tidak mendapatkan aspirasi masyarakat kemudian ditolak oleh masyarakat gitu. Saya kira banyak karena emang ini akhirnya politik di parlemen itu yang dikatakan wakil rakyat tidak mewakili aspirasi yang kemudian berkembang di masyarakat. Mereka asik dengan pikirannya sendiri, kemudian ketika melahirkan undang-undang ini tidak match dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Ada kesan-kesan apa, solusi apa yang kiranya bisa saya kira ini memang politik ini memang menjadi semacam leading sektor ya. Saya kira reformasi, saya kira pembaruan sistem politik Indonesia, saya kira agar melahirkan politician parlemen, member of parliament yang care dan qualified dan emang mewakili aspirasi masyarakat, saya kira yang care, sehingga ya memang tidak menjamin tapi setidaknya itu paling enggak bahwa apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat kemudian ini bisa implement menjadi semacam kebijakan yang pro kepada masyarakat. Saya kira selama ini persoalan bahwa kemudian apa yang diputuskan, apa yang disuarakan oleh member of parliament ini kemudian ini kan jauh sekali dari sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Ini ada gap. Bagaimana cari solusi untuk menutupkan itu gap kira-kira? Saya kira memang tidak mudah karena saya pernah menjadi mencalonkan menjadi DPD ya, semacam senat di daerah Bangka Belitung. Saya mencoba sistem itu, ternyata memang suka kita terpaksa harus mengikuti sistem yang memang mahal, sangat mahal. Jadi misalnya bagaimana saya bisa meminta tangan 2.000 orang misalnya dalam waktu hanya seminggu misalnya, dalam waktu seminggu tanpa saya melakukan money politics. Gitu. Mungkin bagi mereka yang memang public figure itu tidak terlalu problem, tapi bagaimana dengan mereka yang punya semangat, yang masih muda semangat melakukan itu sulit sekali tanpa melakukan itu kemudian dengan money politics. Mungkin money politics dalam arti fotokopi KTP pun berapa gitu. Dan waktu itu terpaksa memang kadang-kadang harus kemudian memanipulir gitu kan, memanipulir data dan sebagainya. Pada itu saya mundurkan diri karena memang tidak sanggup untuk meluruskan itu.
Nah, saya kira memang harus perubahan sistem itu. Ya, harus ada perubahan sistem yang sangat mendasar dari sistem politik kita. Sulit kita mendapatkan suatu member of parliament dengan sistem seperti ini. Dengan sistem seperti ini yang bisa memang dia muncul dari masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, saya kira. Saya nggak tahu bagaimana sistemnya, tapi harus kemudian merombak sistem yang sangat kapitalistik, saya bilang. Sistem politik yang kapitalistik. Saya kira itu, Pak. Oke. Terima kasih ya Pak Bayu. Selamat malam.